Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai bersama-sama peribadatan kita di Minggu Prapaskah yang keempat ini. Saudara-saudara, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Kami mau menjadi pembawa kasih-Mu. Baiklah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita akan mengangkat litani kita kepada Tuhan dengan Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 22. Jemaat bagian yang masuk. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan 17 sampai 22. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian kita. Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama, 5, dan 6. Hai mari sembah yang maha besar.
Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih anugerah-Nya, bahkan juga memberikan petunjuk hidup baru. Sebagaimana di dalam surat Efesus 2 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan ayat 10 yang demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita akan menghaturkan persembahan kita. Mari kita mengingat akan kasih-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dengan memperhatikan firman-Nya. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, mari persembahan yang kita haturkan ini akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 363 bait pertama dan bait ketiga. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hidupku seluruhnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan menundukkan kepala kita di dalam doa syukur dan syafaat kita, memohon berkat pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mendengarkan pelayanan sabda. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami merasakan sukacita yang begitu besar senantiasa. Semuanya karena cinta kasih pemeliharaan Tuhan yang tidak hanya mencukupkan kebutuhan kami, tetapi juga rahmat-Mu yang telah memberikan penghiburan, kekuatan, serta pengharapan dan pemulihan kehidupan kami. Dari kuasa dosa kami memiliki hidup baru, dari kekelaman kami memiliki terang, dan ada di dalam segenap berkat. Karena itu Tuhan, bagaimana saat ini kami datang, kami menghaturkan persembahan kepadamu, layakkan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima serta memakai di dalam seluruh karyamu di tengah-tengah pelayanan jemaatmu di sini. Dan biar jemaatmu di sini akan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Tuhan Allah kami rindu untuk mendengarkan pelayanan sabda-Mu. Karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus hadir tengah-tengah kami, kuasa-Mu Engkau curahkan pada setiap kami, dan kami mampu untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerajaan surga yang nyata di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bab yang ketiga, di ayat ketiga, bab 3, Injil Yohanes 3, ayatnya ayat 14 sampai dengan 21. Demikian sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa peringatan Prapaskah yang keempat, di minggu yang keempat tahun 2021 ini, kita melalui dasar sabda yang telah kita terima pada saat ini, diajak bersama-sama untuk semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan dengan suatu langkah penghayatan iman yang lebih dalam. Dan untuk itu kita bersama-sama diajak, kita dipanggil untuk merasakan, untuk memahami anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Pertanyaan penting di sini adalah, apakah sesungguhnya begitu penting anugerah Allah ini bagi kehidupan? Atau apakah hubungannya kasih anugerah Allah ini bagi kehidupan? Apakah pokok pemahaman iman ini sungguh-sungguh relevan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pokok penghayatan iman yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini bisa saja kita anggap sebagai satu hal yang umum, artinya sudah sering untuk kita dengarkan, atau sudah sering orang mencoba untuk mengkajinya. Bahkan sejak zaman dulu ini juga selalu kita temukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, sesungguhnya apa yang menjadi ajakan pokok penghayatan iman didasarkan atas pemberitaan firman yang kita terima dari perikop Yohanes 13 ayat 14 sampai 21 ini sesungguhnya adalah perkara yang tetap relevan. Dengan kata lain, ini adalah suatu langkah penghayatan yang senantiasa aktual. Mengapa? Karena yang namanya persoalan kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan atas keprihatinan hidup tidak pernah atau hingga saat ini belum pernah berakhir. Bahkan akan tetap terus terjadi hingga kepada akhir zaman nanti. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, sepanjang waktu maka setiap insan yang hidup pada zamannya akan tetap terus diperhadapkan dengan persoalan dan membutuhkan atau didorong untuk bisa bersikap dengan hikmat, dengan benar, sehingga apa yang sesungguhnya menjadi harapan bagi masa depan kehidupan umat manusia yang seringkali bisa kita pahami dengan istilah kesejahteraan, atau di dalam bahasa Alkitabiah kita keselamatan, itu sungguh-sungguh akan senantiasa bisa terwujud. Demikian pula
akan bisa senantiasa lestari pada diri kita, bersama dengan diri kita, dan bagi yang lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh tetap menjadi persoalan yang aktual. Pertanyaan berikutnya, kalau memang ini selalu terkait dengan adanya keprihatinan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia, maka mengapa harus selalu ada keprihatinan di dalam kehidupan manusia, bahkan bagi kehidupan atau seluruh kehidupan di dunia ini? Apakah manusia yang dikatakan sebagai makhluk sempurna ini sesungguhnya kurang pandai sehingga kehidupannya beserta dengan dunia yang ada di sekitarnya tidak bisa kunjung baik? Apakah itu alasannya? Apakah itu jawabannya? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya bukan. Sekali lagi, bukan karena itu semata. Sebabnya sesungguhnya adalah karena manusia itu sendiri tidak memiliki hati. Secara khusus atau lebih tepatnya, yaitu hati taat. Taat kepada kebenaran, taat kepada Allah. Dan dalam hal ini, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Manusia pada kenyataannya lebih sering untuk menyepelekan, bahkan melawan terhadap kebenaran atau Allah itu sendiri. Maka di sini pun kita bisa memahami, apalagi kepada sesamanya. Dan begitu pula seringnya, sehingga sulit untuk disadari oleh setiap insan, telah menjadi dosa yang mendarah daging bagaikan karakter, walaupun sesungguhnya itu bukanlah yang dibangun oleh Allah sejak pada mulanya. Karena di dalam Efesus tadi dikatakan bahwa sejak awal manusia diciptakan adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik dari Allah. Tetapi dengan adanya dosa, dan dosa ini sudah begitu mendalam, membelenggu, mendarah daging, maka di sini bisa dikatakan seolah-olah bagaikan karakter manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari sisi ini, maka yang namanya keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan manusia sesungguhnya akan menjadi ketidakniscayaan. Susah, sulit untuk bisa terwujud dan memang tidak pernah bisa diharapkan. Nah, karena itu, bagaimana untuk kita manusia pada akhirnya dapat memperoleh keselamatan yang sesungguhnya? Kita dapat memiliki kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya adalah kita harus mau kembali kepada Tuhan. Kita harus mau hidup dalam kebenaran. Kita harus mau menerima dengan penuh percaya pada anugerah kasih Allah yang menghidupkan dengan sikap atau hati yang benar, hati yang taat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan ayat 21 ini, kita diajarkan dari sebuah kesaksian tentang pernyataan Yesus Kristus Tuhan mengenai bagaimana sesungguhnya Allah
telah memberikan anugerah atau memberikan jalan keselamatan kepada umatnya, agar kehidupannya sungguh-sungguh pulih bersejahtera. Karena pada awalnya telah terlepas penuhnya dari kuasa dan belenggu dosa yang telah menghancurkan segenap sisi dan bidang kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi jawabannya, maka di sini bahasa lain dari apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai 21 ini adalah caranya. Caranya adalah seperti pernah terjadi dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Di situ dikatakan, maka setiap umat manusia harus melihat dengan penuh percaya kepada Sang Anak Manusia yang harus ditinggikan seperti patung ular tembaga yang ditinggikan. Nah, apa artinya dari jalan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dan berikan kepada umat manusia itu? Pertama, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sesungguhnya memberikan kesadaran bagi kita. Tidak ada jalan keselamatan lain yang mampu untuk bisa melepaskan kita dari dosa dan membawa kepada kesejahteraan atau keselamatan selain dari anugerah, selain dari kemurahan kasih Allah sendiri. Dan dengan kasih Allah itu yang telah dianugerahkan kepada manusia di dalam Anak Manusia atau di dalam Kristus Yesus, maka di sini akan memperoleh kehidupan, akan memperoleh pemulihan, akan memperoleh masa depan dalam kehidupan dan dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu, karena ini menjadi sebuah anugerah semata dan tidak ada sedikit pun yang mampu untuk kita bandingkan dari kemampuan kita atau kita harapkan dari kemampuan manusia, maka atas anugerah Allah itu, apapun yang ditunjukkan, diwujudkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, maka mau tidak mau kita harus mau percaya. Kita harus menerima anugerah dari Tuhan itu yang telah memberikan atau yang akan memberikan kehidupan, pemulihan, keselamatan, damai sejahtera, dan masa depan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena di sini membutuhkan sikap percaya, maka di sini dibutuhkan pula sikap dari kita. Harus mau menanggalkan, melepaskan apa yang menjadi cara-cara kehidupan kita yang lama sebagai manusia yang berdosa, digantikan dengan cara-cara yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan tunjukkan, yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia itu. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka disinilah kita akan bisa merasakan begitu besarnya dan berharganya kasih anugerah yang telah Tuhan berikan itu kepada kehidupan ini. Dan begitu rentannya apa yang menjadi kemampuan manusia, walaupun alih-alih bisa saja dan seringkali kita dengar memiliki sisi-sisi kebaikan, tetapi di balik itu penuh dengan
persoalan-persoalan dan keburukan, maka di sini sesungguhnya mari kita diajak untuk melepaskan semua yang menjadi pikiran-pikiran kita, kemampuan-kemampuan kita dari cara-cara kita yang penuh dengan dosa, digantikan dengan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak Allah. Dan disinilah kita dituntut untuk taat, untuk patuh. Sebagaimana ketika terjadi dalam sejarah umat Israel, banyak orang yang terancam binasa karena dipagut oleh ular berbisa di tengah padang gurun, di tengah-tengah pengembaraannya. Maka di sini setiap orang yang mau melihat patung tembaga yang Tuhan perintahkan kepada Musa akan beroleh selamat, pemulihan. Demikian pula terlebih lagi ketika setiap orang percaya melihat kepada Dia, anak manusia yang juga ditinggikan di atas kayu salib sebagai cara Allah untuk melunasi hutang dosa manusia, sebagai cara Allah untuk menguduskan manusia, di mana kematian Yesus itu sebagai kurban yang kudus dan sempurna. Maka disinilah kita akan dituntun dengan rasa hormat dan sukacita melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Dan ketika seseorang sudah melakukan kebenaran ini, maka setiap hal yang dilakukan sekarang bukannya menyepelekan Tuhan, tetapi selalu ada hati, bahkan hati yang taat. Walaupun mungkin kita terlihat begitu sepele, terlihat begitu bodoh menurut nalar manusia, tetapi bagi orang yang diselamatkan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itulah Yesus Kristus sebagai wujud dari anugerah kasih Allah yang memberikan kehidupan. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru tadi, bahwasanya keselamatan kita itu sekali lagi bukan karena dari diri kita, kemauan kita, maka kita tidak boleh bermegah, kita tidak boleh sombong, tetapi mari kita fokus kepada apa yang sejak semula Tuhan kehendaki, yang telah merancang penciptaan kita manusia sejak semulanya, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Maka itu pun kiranya bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, yang bersama-sama dengan masyarakat, yang penuh dengan beban, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan keprihatinan, kesusahan, kesedihan. Disitulah kita diajak untuk melakukan pekerjaan baik dengan meneladani Yesus di dalam kasih kemurahannya, di dalam anugerah cinta kasih Tuhan yang kiranya juga menjadi motif kita melayani sesama kita karena cinta kasih Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan diri kita, siapapun kita, meskipun secara masyarakat, secara sosial kita dianggap kecil, rendah, awam, tetapi akan bisa dilihat kualitasnya. Kita akan dapat dipandang oleh orang-orang di sekitar kita sebagai sesuatu yang memberikan mereka kepastian dan kepercayaan, memberikan kehidupan, harapan. Tuhan memberkati. Selamat merayakan dan menghayati Paskah di minggu yang Prapaskah di minggu yang keempat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita
Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau telah menegur kami bahwasannya apa yang menjadi panggilan kepada kami untuk senantiasa hidup dan menghayati anugerah kasih Allah yang memberikan kehidupan, sungguh senantiasa perkara yang tidak pernah ada akhirnya bagi kami. Karena itu Tuhan, berkati kami sebagaimana Engkau kehendaki, agar kami bisa menghayatinya, bukan hanya apa yang menjadi kepentingan kami, tetapi juga apa yang bisa kami bagikan melalui hidup kami bagi dunia ini. Karena Engkau datang sebagai kebenaran bagi dunia ini. Demikian pula dengan motif yang Engkau miliki, kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan perutusan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh para pelayan gereja-Mu, dan berkati seluruh orang Kristen, seluruh gereja di muka bumi ini, untuk senantiasa bisa memandang akan cinta-Mu yang telah nyata di dalam Kristus yang telah tersalib, seperti ular di zaman Israel, ular tembaga yang ditinggikan. Dan setiap orang yang mau melakukan perintah-Mu untuk memandangnya akan mendapatkan pemulihan, keselamatan. Maka demikian pula kami yang memandang Yesus, melihat kasih-Mu di dalam Dia, kami akan diperbaharui, kami akan dipulihkan, kami akan senantiasa menemukan masa depan kami dan segala berkat yang indah, agung dan mulia. Kami serahkan segalanya Tuhan hanya di dalam kuasa-Mu, oleh karena Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang kudus kepunyaan Allah di sepanjang masa dan di muka bumi ini, mari kita meneguhkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita terima pada saat ini membawa perutusan dalam kehidupan kita untuk senantiasa lebih dalam menghayati akan kasih Tuhan yang menyelamatkan, dengan anugerah kasih Allah yang senantiasa menghidupkan baik diri kita ataupun layak untuk kita bagikan bagi sesama kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat dan penyertaan Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Saudara, mari langkah perutusan Tuhan bagi kehidupan kita saat ini kita iringi dengan semangat Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.